barang-barang bantuan buat bencana kok dipajakin juga. Nggak ada seperti itu sebetulnya. Asal melalui prosedur tertentu. Dia tinggal lapor aja ke BNPB, kita langsung pas. Gitu kira-kira. Karena nanti kalau nggak ada yang nyolong-nyolong juga tuh. Di penghujung November, bencana datang. 3 provinsi di Sumatera disapu banjir bandang dan tanah longsor. Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh luluh lantak. Air bah membawa serta kayu gelondongan yang mengalir tanpa ampun, melewati sungai, jembatan, bahkan desa-desa di kaki bukit. Manusia tak kuasa melawan. Pohon tercabut tak tertahan. Binatang hanyut tanpa belas kasihan. Desa-desa hilang, jalan terputus, listrik padam, memutus hubungan teknis manusia dengan sesamanya. Data BNPB menyatakan lebih dari 1.000 manusia tewas. Ratusan warga hilang, dan ribuan manusia lain terluka dalam bencana Sumatera. Banjir dan longsor di 3 provinsi itu sebanyak 1.053 jiwa. Rinciannya Provinsi Aceh 449 jiwa, Provinsi Sumatera Utara 360 jiwa, dan Provinsi Sumatera Barat itu 244 jiwa meninggal dunia. Tumpukan kayu yang menimpa puluhan rumah warga di Desa Tanjung Karang dan Desa Menanggini, Kecamatan Karangbaru, diduga berasal dari hutan di pegunungan Bukit Barisan. Tidak hanya melenyapkan permukiman warga, tumpukan kayu dengan ukuran besar ini juga menimbun hampir seluruh areal pesantren Darul Mukhlisin di Desa Tanjung Karang. Bencana ini hanya menyisakan sebuah bangunan masjid dan beberapa ruang kelas yang ada di lantai 2 dan 3. Agus Susanto, salah seorang warga, mengisahkan dahsyatnya banjir bandang yang menerjang hingga membuat rumahnya hancur terseret banjir. Ini bukit ini nggak pernah kena, baru tahun inilah kena dia. Waktu air sudah naik itu, posisi Bapak sudah mengungsi atau masih di rumah? Sudah mengungsi di sini. Itu ketinggian airnya berapa, Pak? Kalau di sini ya ada selutut. Kalau yang di rumah Bapak? Kalau rumah saya udah nggak nampak lagi. Rumah saya pun nggak punya rumah lagi, habis dah. Itu kondisinya gimana? Ketimpa kayu atau seperti apa? Di bawah air. Penanggulangan bencana dibentuk. Bantuan dari berbagai lini dikerahkan. Pemerintah tampak sibuk. Bahkan di awal bencana ada pejabat pemerintah yang turun ke lokasi bencana dengan berjalan kaki, memanggul beras sambil beramah tamah dengan korban bencana. There are new roads, new illegal roads. Tokoh ini sempat dituding warganet sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggundulan hutan di Sumatera setelah wawancaranya dengan aktor Harrison Ford kembali viral di media sosial. Rakyat bingung, siapa pihak yang bertanggung jawab atas bencana Sumatera? Rakyat kemudian ramai-ramai menuding penggundulan hutan dan maraknya lahan sawit dituding jadi biang kerok atas bencana di tanah Sumatera. Panggung Wakil Rakyat di Senayan melalui rapat dengar pendapat dengan Kementerian Kehutanan yang membahas bencana Sumatera seolah-olah menjadi anti klimaks. Tak ada kata-kata penyesalan atas bencana ekologi yang menimpa rakyat Sumatera meski alam memberi bukti jutaan kubik kayu. Bencana telah terjadi, kini barulah pemerintah sibuk bersih-bersih berbalut evaluasi. Apakah berani tegas dalam penindakan terhadap siapa biang kerok pembabat hutan? Mungkin kita hanya sebatas menyimpulkan, tapi tak dapat lebih jauh berandai-andai. Dan kemarin saya kembali diperintahkan untuk lebih berani lagi untuk menertibkan perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH yang nakal, yang mengganggu masyarakat dan juga mengganggu
lingkungan hidup dan hutan kita. Jadi secara resmi hari ini saya umumkan kepada publik atas tunjuk Pak Presiden, saya akan mencabut 22 PBPH, perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Meski 3 provinsi tersapu banjir dan longsor, 1.000 lebih nyawa manusia hilang dan dampak kerusakan yang dahsyat. Namun pemerintah menegaskan Sumatera masih dapat ditanggulangi dan belum dianggap sebagai bencana nasional. Presiden Prabowo Subianto berkali-kali meminta maaf kepada masyarakat korban banjir bandang dan longsor Sumatera karena sejumlah kebutuhan yang belum terpenuhi. Prabowo pun meminta para pengungsi bersabar dan menyebut dirinya tak memiliki tongkat Nabi Musa. Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali. Saya monitor terus. Alam adalah mahakarya megah ciptaan yang maha kuasa. Tanah, air, api, dan udara hidup berdampingan dalam keseimbangan. Harmonisasi inilah yang membuat keberlangsungan manusia tetap berputar. Manusia adalah kunci pemelihara. Dalam konsep Islam, terdapat konsep khalifah, yakni kepemimpinan manusia di atas bumi. Sebagai khalifah, manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelola serta menjaga bumi dengan baik. Dalam dunia ekologi, Islam juga mengenal konsep tauhid, yakni kesatuan Tuhan dengan alam. Konsep ini menekankan semua makhluk dan elemen alam adalah bagian dari ciptaan Tuhan dan saling terkait. Merusak lingkungan berarti tidak menjaga keseimbangan yang Tuhan ciptakan, bahkan mengkhianati amanah yang diberikan kepada manusia. Unsur keseimbangan juga penting dalam ekologi. Merusak keseimbangan akan membawa bencana bagi manusia serta seluruh makhluk hidup, baik tanaman maupun hewan. Hingga sampailah kepada dampak yang paling dahsyat, yakni fasad atau kerusakan. Kerusakan bisa ditimbulkan akibat eksploitasi berlebihan, polusi, hingga deforestasi. Inilah mungkin yang terjadi di bumi kita, Indonesia, khususnya di Sumatera. Bencana ekologi banjir dan longsor timbul oleh manusia dan menimpa manusia itu sendiri.